Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Indonesia merupakan satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Fakta tersebut merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Misalnya, kelapa sawit di Riau, kopi di Lampung, dan emas di Papua. Perbedaan potensi daerah tersebut akan mengakibatkan permintaan dan penawaran. Adanya permintaan dan penawaran akan menimbulkan aktivitas perdagangan antar daerah. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Lalu, apa itu keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang dimiliki suatu daerah atau negara ketika mampu memproduksi suatu barang secara lebih efisien atau lebih baik dibandingkan dengan barang lainnya. Contohnya, daerah Lampung merupakan penghasil kopi, sedangkan di Jawa Barat merupakan penghasil beras. Hal ini dikarenakan Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan lebih baik. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi. Begitu pula dengan daerah Jawa Barat, yang dapat memproduksi beras secara efisien dan lebih baik. Sehingga, daerah Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan antar kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan adanya kerjasama, mengingat adanya keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Seperti yang kita tahu, aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk, perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Lalu, siapakah pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian? Mungkin kalian sering melihat petani yang sedang menanam sayur. Setelah panen, sayur itu akan dijual kepada agen. Nah, dari agen itulah ibu kita membeli sayur yang kita makan setiap hari. Dari ilustrasi tersebut, bisa kita katakan, petani yang menanam sayur, agen, dan ibu rumah tangga adalah pelaku ekonomi. Sekarang muncul pertanyaan, jadi apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi itu? Singkatnya, pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Kedua adalah rumah tangga perusahaan atau produsen. Ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Lalu, apa saja peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? 1. Rumah tangga keluarga atau konsumen.
adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada dua peran rumah tangga keluarga. Yang pertama sebagai konsumen, dan yang kedua sebagai penyedia faktor produksi. Peran rumah tangga dalam keluarga sebagai konsumen yaitu dengan cara mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai penyedia faktor produksi, rumah tangga keluarga berperan dalam penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Sebagai penyedia faktor produksi rumah tangga keluarga atau konsumen dapat memiliki pendapatan dari sewa atau rent karena telah menyewakan tanah yang dimilikinya untuk perusahaan. Upah atau wage karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk bekerja pada perusahaan. Bunga atau interest karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan. Dan laba atau keuntungan, yaitu profit, karena telah berkontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan. 2. Rumah tangga perusahaan atau produsen merupakan pihak yang melakukan kegiatan produksi atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Rumah tangga perusahaan atau produsen dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara. Kedua, BUMS, yaitu Badan Usaha Milik Swasta. Dan yang ketiga adalah koperasi. Rumah tangga perusahaan memiliki 2 peran penting dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai produsen. Artinya, rumah tangga perusahaan bertugas untuk melakukan kegiatan produksi barang dan jasa untuk kepentingan konsumen. Yang kedua, yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Artinya, dalam melakukan kegiatan produksinya, perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga keluarga. Selanjutnya, yang ketiga, rumah tangga pemerintah, yakni pihak yang bertugas mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Rumah tangga pemerintah memiliki 3 peran utama, yaitu yang pertama, sebagai pengatur atau regulator. Yang kedua, sebagai konsumen. Dan yang ketiga, sebagai produsen. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Aturan apa saja yang dibuat oleh pemerintah? Yang pertama, pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Yang kedua, menentukan besarnya pajak. Dan yang ketiga, kewenangan pemberian izin pendirian usaha. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan komputer, kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli barang-barang tersebut pada perusahaan atau produsen.
Dalam perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang dan jasa. Contoh barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah adalah PT Kereta Api Indonesia yang memberikan jasa transportasi kereta api antar daerah di Indonesia. PLN atau Perusahaan Listrik Negara yang memproduksi energi listrik untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah rumah tangga luar negeri, yakni orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Untuk mendapatkan update terbaru dari kami, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.